Kaisang ternyata juga melakukan persiapan untuk persiapan pengurusan surat untuk syarat pencalonan pilkada. Ya, dia inginnya di pilkada Jawa Tengah, tapi ngurus surat-suratnya itu ada di PN atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Beberapa hari yang lalu MK telah memutuskan tentang hal yang berkaitan dengan pilkada di pilkada provinsi, kabupaten, dan kota. Dan ternyata dalam waktu yang begitu cepat langsung menimbulkan kegaduhan. Ya, pertama kali gara-gara KPU ingin berkonsultasi dulu, mempelajari dulu tentang apa yang diputuskan oleh MK. Ya, karena di situ memang ada dua aturan yang boleh dikatakan membuat masyarakat menang, membuat masyarakat senang, ya, yaitu tentang aturan pencalonan pilkada dan yang kedua tentang umur calon pilkada, gitu. Dari situlah anggota DPR yang ada di Balik juga langsung dengan cepat meresponnya di hari berikutnya, sehingga langsung ingin melakukan apakah itu revisi, apakah itu pembuatan undang-undang tentang pilkada. Dan dalam waktu yang relatif singkat, dalam waktu 7 jam saja, draftnya sudah selesai dan esok harinya mau diparipurnakan, ya, mau diparipurnakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang jumlahnya 500 lebih itu, ya. Dan ternyata itu berlangsung dan terjadilah terjadilah demo yang luar biasa di banyak tempat, mulai dari Jakarta, Surabaya, Jogja, dan kota-kota kecil seperti Cianjur, Salatiga, itu pun juga ikut demo yang isinya menentang tentang apa yang dilakukan oleh Balik DPR itu. Balik DPR dianggap, atau DPR secara keseluruhan dianggap melakukan pembangkangan, ya, luar biasa. Padahal ketika yang dulu yang berkaitan dengan Pilpres, semuanya diam, semuanya anteng, semuanya menyetujui bahwa apa yang diputuskan MK itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Tetapi untuk yang pilkada ini begitu diputuskan langsung terjadi suasana yang menghebohkan. Ya, DPR melalui Balik langsung sidang, rakyat juga langsung menyambut dengan demo yang luar biasa. Dan akhirnya di DPR itu pagar-pagarnya pun rusak, ya, dan semua masyarakat, elemen mahasiswa, elemen masyarakat, dan ada partai juga yang ikut berdemo, itu pun bisa masuk dengan mudahnya untuk menguasai wilayah parlemen itu. Nah, ternyata selesai malam harinya yang rencana untuk sidang paripurna itu batal, ya, gara-gara dihadiri oleh 80 anggota DPR saja. Nah, ini menunjukkan bahwa DPR juga sebetulnya secara keseluruhan kalau dilihat sebetulnya tidak setuju loh kalau pilkada itu direvisi undang-undangnya. Yang intinya sebetulnya mau tidak mau untuk membatalkan, ya, apa yang diunggah atau yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, mengapa demikian? Ya karena ada hal yang dianggap pembangkangan. Tapi satu sisi masyarakat melihat bahwa sidang Balik itu sebetulnya hanya ingin meloloskan anak presiden yang
bungsu itu karena umurnya menurut keputusannya MK tidak bisa lolos, ya. Tapi setelah gelombang kerusuhan, ya, dianggap kerusuhan, kegaduhan, ya, menimbulkan hal-hal yang tidak baik, gitu. Sekalipun kerusuhan kemarin itu tidak begitu berdampak begitu luas, ya, sekalipun banyak juga bahkan ada anak-anak yang ikut ditangkap, dibawa ke Polda, itu pun juga ada. Yang ini berarti masyarakat yang belum dewasa pun tahu bahwa apa yang diputuskan oleh MK dan diambil sikapnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui Balek itu, ya, karena anak-anak sekolah itu kan sudah tahu pembelajaran tentang PPKN itu. Ya, nah, PPKN itu kan sebetulnya juga tentang politik juga, ya, cuma politiknya tidak yang politik-politik praktis lah, tapi paling tidak tentang perubahan undang-undang tahu lah, gitu. Isi undang-undang tahu, gitu. Ya, tentang KPU, tentang MK, anak-anak sekolah itu yang sudah SMA, SMK itu pasti tahu, ya, karena memang ada pembelajaran tentang itu. Ya, paling tidak pembelajaran secara formal bisa diikuti, ya, melalui media-media sosial, ya, perbincangan-perbincangan masyarakat di luar. Nah, itulah yang menyebabkan gelombang demo di banyak tempat. Dan akhirnya karena pihak DPR yang tidak bisa hadir 50% plus 1, maka wakil DPR Sufi Dasko Ahmad itu menyatakan batal, ya, batal. Dan tidak lama kemudian malam harinya pihak KPU menyatakan akan tetap menggunakan dasar yang berdasarkan dari keputusan MK. Nah, ini artinya sekarang ini sudah semuanya harus bisa menggunakan keputusan MK. Karena keputusan MK ini tidak ada bandingnya sebetulnya. Ya sudah harus diikuti. Ya, memang Presiden ketika melakukan pidato di Partai Golkar Munas itu menyatakan menghormati pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Legislatif, DPR punya kewenangannya sendiri. Ya, yudikatif, Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi itu juga punya kewenangannya sendiri. Nah, eksekutif yaitu Presiden juga punya kewenangannya sendiri. Tapi ya mau tidak mau karena DPR ini juga orang-orang politik, ya, yang semua sebagian besar orang-orang politik itu ada dalam satu wadah Koalisi Indonesia Maju Plus yang jumlahnya sampai 12 itu, bahkan yang di Balek yang jumlahnya ada 9, hanya satu yang boleh dikatakan tidak sepakat, yang lainnya ini menyetujui untuk dilakukan perubahan undang-undang pilkada. Nah, padahal undang-undang pilkada itu sebetulnya kan ada tatanan-tatanan, ada strata-strata untuk pemanggilan dari pihak akademisi, untuk masyarakat. Ini tidak, maunya langsung jebret jadi. Ya, akhirnya juga jebret jadi tidak jadi. Jebret jadi tidak jadi apa maksudnya? Jadi tidak dilaksanakan. Itu, dan tetap jadi menggunakan keputusannya MK. Itu dari pihak DPR. Pihak KPU juga sama, tinggal membuat peraturan KPU-nya yang juga akan disodorkan, dikonsultasikan kepada DPR katanya. Nah, yang dulu aja Presiden nggak pernah sodor-sodoran, sekarang pakai sodoran. Ya karena beda lah ya ketua KPU-nya dan ketua MK-nya juga beda, maka hasilnya juga beda. Gitu. Nah, pada saat
MK memutuskan tentang dua hal yang berkaitan dengan pilkada itu, Kaisang ternyata juga melakukan persiapan untuk persiapan pengurusan surat untuk syarat pencalonan pilkada. Ya, dia inginnya di pilkada Jawa Tengah, tapi ngurus surat-suratnya itu ada di PN atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, pada tanggal 20 Agustus itu, yang bersamaan dengan diputuskannya atau diumumkannya tentang keputusan MK itu. Dan itu sudah dilakukan oleh Kaisang, dan itu dibenarkan oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta yang bernama Jusyanto, bahwa Kaisang telah mengurus, dan pada saat itu juga diterbitkan surat keterangan. Ada surat keterangannya berjumlah 3. Yang pertama, surat keterangan tidak pernah menjadi terdakwa, ya, itu jadi yang biasa diminta persyaratan-persyaratan, jadi amanlah itu. Yang kedua, surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih. Nah, jadi karena masih bisa memilih, dia menyatakan minta surat keterangan itu. Dan yang ketiga, surat tidak punya tanggungan hutang. Ya, 3 hal itu sudah diterbitkan. Tapi bagaimana dengan keputusan MK yang juga dinyatakan oleh DPR RI bahwa tetap menggunakan keputusan MK, begitu juga dengan keputusan KPU yang segera diterbitkan PKPU atau peraturan KPU itu. Ya. Tentu kalau ini sudah dinyatakan, tinggal peraturan dari KPU-nya sudah dipublikasikan, berarti Kaisang langsung pupus harapannya untuk bisa mencalonkan diri sebagai gubernur, wakil gubernur yang rencananya akan mencalonkan di Jawa Tengah itu, jadi wakil gubernur. Gitu. Pupus harapan itu, pupus sudah apa yang dilakukan. Yang beberapa saat yang lalu dia sudah melakukan negosiasi, kunjungan-kunjungan ke partai-partai yang boleh dikatakan besar. Ya, kalau partainya dia kan masih partai kecil karena belum ada yang duduk di dalam DPR RI. Ya, terpilih kan tidak ada gitu. Tapi di daerah-daerah cukup banyak, dan apalagi keputusannya MK itu sebetulnya bisa saja meloloskan partai PSI itu mencalonkan Kaisang, karena setiap partai yang mencalonkan itu asal memiliki syarat-syarat tertentu, ya, seperti jumlah yang terpilih, ya, itu juga sudah cukup, yang artinya sama dengan calon independen itu, ya. Apalagi kalau yang punya wakil terpilih sampai 5, itu kan sebetulnya juga sudah mewakili untuk bisa mencalonkannya. Tapi karena keterbatasan, ada pembatasan usia, yaitu saat dicalonkan dan disetujui pendaftarannya pada usia itu 30 tahun, maka boleh mencalonkan. Ya. Tapi karena pada saat nanti 27, 29 belum sampai usianya, dan nanti
setelah diverifikasi atau diteliti oleh KPU juga belum sampai usianya, maka harapan dari Kaisang untuk mencalonkan atau dicalonkan tidak bisa diterima. Ya, jadi pupuslah harapan Kaisang. Semoga saja tidak terjadi perubahan-perubahan yang tinggal waktu hari kerja Senin depan aja, atau 2 hari pas hari pelaksanaan terjadi perubahan-perubahan lagi. Saya yakin itu tidak akan terjadi, karena kalau terjadi yang bisa melakukan perubahan itu kan hanya 2 pihak, yaitu satu lembaga legislatif dan yang kedua lembaga eksekutif. Ya, eksekutif itu ya presiden. Presiden bisa membuat aturan baru yang namanya peraturan pemerintah, itu Perpu. Kalau DPR undang-undang. Tapi tidak mungkin rasa-rasanya. Kalau itu terjadi pastilah akan ada gelombang demo yang lebih besar lagi, karena masyarakat kita, rakyat kita saat ini sudah semakin melek, semakin tahu, karena belajar dari pengalaman dari pemilu presiden yang begitu heboh sebetulnya, tapi semua dari para politisi diam, anteng. Tapi pihak akademisi, para guru besar sebetulnya sudah memberikan peringatan-peringatan. Kalau yang kemarin, yang pilkada ini, yang bikin heboh, kan guru-guru besar dari Universitas Indonesia juga mengikuti pernyataan-pernyataan ketidaksetujuan dan diikuti demo-demo oleh para mahasiswa UI. Ini contoh bahwa masyarakat, akademisi, ya, dan komponen-komponen masyarakat yang lain bisa bergabung jadi satu. Baik itu ada partai politik tertentu juga yang ikut demo. Oke, sampai di sini. Bertemu pada kesempatan yang berbeda. Bye.